Puji Tuhan, kita telah menghirup udara pagi baru bersama kasih Tuhan yang baru. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik dan dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita renungkan diambil dari Yohanes 24 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku, kita tidak ingin mengalami yang namanya ketinggalan. Kita tidak mau ketinggalan pesawat, sebab itu artinya kita harus menanggung resiko membeli tiket baru. Kita tidak mau disebut ketinggalan zaman, sebab itu artinya kita dianggap kuno dan tidak mengikuti perkembangan situasi baru. Kita rajin membaca koran atau menonton berita di televisi karena tidak ingin ketinggalan informasi. Pendeknya, kita berupaya agar kita tidak mengalami ketinggalan dalam hal apapun. Tuhan Yesus bangkit sudah menjadi berita viral di kalangan para murid dan orang terdekatnya. Semua sudah mendengar dan merespon dengan sukacita. Betapa tidak, harapan dan semangat mereka tumbuh lagi. Kita tahu, saat Tuhan Yesus menjalani penderitaan dan mati di salib, betapa hancur hati mereka. Mereka bagaikan anak kehilangan induk. Mereka kehilangan optimisme. Mereka berpikir tidak ada harapan untuk melangkah ke hari esok tanpa disertai gurunya. Mereka pun bingung mau kemana dan mau berbuat apa selanjutnya. Sekaligus keutuhan dan kekompakan di kalangan murid menjadi goyah. Mereka tercerai-berai. Tuhan Yesus yang bangkit menata ulang keutuhan muridnya. Mereka tidak bingung lagi. Mereka berjalan dengan harapan. Satu persatu para murid Tuhan berkumpul. Tapi ada satu orang yang masih larut dalam kesendirian. Dia belum beranjak dari perasaan berdukanya. Dialah Thomas. Dia sangat hati-hati menerima kabar kebangkitan Yesus, gurunya. Dia tidak langsung percaya. Thomas tidak langsung percaya sebelum melihat dengan mata sendiri sosok Yesus yang bangkit dan bekas-bekas lukanya. Saudaraku, kehati-hatian Thomas menjadikan dia ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Sebab ia tidak mau itu cuma berita sensasional belaka. Yang kenyataannya
tidak ditopang oleh fakta yang terjadi. Hatinya belum sembuh. Jika itu cuma berita isapan jempol belaka, hatinya akan makin terluka. Itu ia tidak mau. Disinilah Tuhan Yesus tidak mau ada muridnya yang ketinggalan di antara para murid lainnya. Tuhan Yesus ingin semua utuh kembali. Ia mendatangi para muridnya yang sedang berkumpul, termasuk ada Thomas di sana. Dalam suasana kebersamaan, dia kemudian memperlihatkan dirinya plus bekas luka-lukanya. Tuhan Yesus mengundang Thomas melihat, meraba, dan percaya. Akhirnya Thomas menyatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dengan pengakuan ini, keraguannya telah runtuh, digantikan sikap percaya dan menyerahkan diri untuk selanjutnya hidup dipimpin Tuhan Yesus. Jelas saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau ada muridnya yang ketinggalan dan ditinggalkan dari peristiwa kebangkitannya. Dia merangkul semua dan mencintai semua. Tidak ada yang tercecer. Semuanya diselamatkan. Semua kembali utuh. Kebersamaan dan kesatuan para murid solid kembali, kokoh kembali. Saudaraku, dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat, juga tidak boleh ada yang ketinggalan dan juga ditinggalkan. Jika gagal menciptakannya, berarti ada yang senang. Pada sisi lain ada yang sedih. Sepatutnya cinta dan perhatian diciptakan buat semua. Itulah juga kunci keutuhan. Selain itu, tidak boleh ada pembedaan perlakuan. Jika tidak diberlakukan, lahirlah benih konflik dan ketidakutuhan. Karena ada yang ketinggalan dan sekali lagi ada yang merasa ditinggalkan. Tuhan Yesus telah memberikan contoh indah dan kita patut mengindahkannya. Mari kita berjuang agar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita utuh, di mana ada perlakuan yang sama, yang dikecap, dan tidak ada yang ketinggalan. Semua maju bersama, seiring selangkah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau merangkul dan mengasihi kami semua tanpa dibeda-bedakan. Terima kasih untuk itu, sehingga menjadi pelajaran bagi kami untuk melakukan hal yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Tuhan memberkati.